Halo Bor, balik lagi di Narasi Merah. Narasi mengulas seputar sejarah. Lagi-lagi terjadi pembunuhan oleh sekelompok OPM di Papua. Kini yang menjadi korban kekejian itu adalah sosok dan Ramil Aradide, yaitu Letda Infantri Octavianus yang sedang melintas di Kabupaten Paniai, Papua Tengah pada hari Rabu 10 April tahun 2024 lalu. Perlakuan keji sekelompok orang yang diduga KKB itu terhadap Octavianus di Tengarai menjadi penyebab luka robek di kepala belakang dan beberapa luka lainnya. Video tersebut cocok dengan kronologi yang dijelaskan oleh Kapendam Cendrawasih, Letkol Infantri Chandra Kurniawan. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Nugraha Gumilar menyebut organisasi Papua Merdeka melakukan pelanggaran HAM berat dengan membunuh Letnan II Octavianus selaku dan Ramil Aradide. Pembunuhan terhadap korban Letda Infantri Octavianus Sogarlei menambah panjang rentetan kekerasan di Papua oleh OPM. Lalu, seperti apa sih OPM ini dan bagaimana sejarah organisasi ini terbentuk? OPM sendiri tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pemerintahan Belanda pada masa Residen JP Eekhout yang ditandai dengan lahirnya elit Papua terdidik yang bersikap pro-Papua. Perbedaan pandangan antara Indonesia dengan Belanda dalam konferensi meja bundar pada akhir tahun 1949 itu taklah menimbulkan permasalahan terkait wilayah kedaulatan Indonesia. Belanda sendiri terus mengupayakan dekolonisasi di wilayah Papua. Guna tercapainya upaya tersebut, dibentuklah New Guinea Council yang merupakan badan perwakilan unikameral. Dewan ini menjadi katalis bagi tumbuhnya kesadaran politik masyarakat di Papua. Kemudian Dewan New Guinea Council memutuskan nama Papua Barat sebagai nama negara mereka nantinya. Selain itu, mereka juga mempersiapkan desain bendera bintang kejora yang kita kenal saat ini. Puncaknya terjadi pada tanggal 1 Desember 1961, di mana kala itu New Guinea Council bersama Belanda resmi mengumumkan simbol negara mereka. Hal tersebut semakin menegaskan kedaulatan Papua sebagai sebuah bangsa. Mendengar kabar tersebut, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Karena mempunyai hak penuh atas seluruh wilayah bekas jajahan Belanda, tidak terkecuali Papua Barat, Presiden Soekarno kemudian mencetuskan Operasi Trikora guna menghadapi dekolonisasi Belanda di Papua. Tekanan Amerika serta aktivitas militer Indonesia di Papua mendorong terjadinya New York Agreement di tahun 1962. Dengan adanya perjanjian New York ini tentu sangat menguntungkan pihak Indonesia. New York Agreement sendiri merupakan sebuah perjanjian yang diprakarsai oleh Amerika Serikat untuk pemindahan kekuasaan atas Papua Barat dari Belanda ke Indonesia. Adanya perjanjian tersebut membuat pengalihan administrasi di Irian Barat dipindahkan kepada United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA pada tanggal 10 Oktober tahun 1962. Dan pada akhirnya pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Untuk menentukan status Papua Barat setelah perjanjian New York Agreement, pemerintah Indonesia diwajibkan melaksanakan penentuan pendapat rakyat atau disingkat menjadi PEPERA pada tahun 1969. Para nasionalis Papua yang tidak pro kepada Republik merasa amat kecewa terhadap New York Agreement karena tidak dilibatkan dalam perjanjian tersebut. Selain itu, menurut mereka pemerintah Indonesia mempunyai kepentingan atas Papua Barat. Indonesia mengambil tanah Papua Barat bukan karena alasan kemanusiaan, melainkan karena alasan ekonomi. Dalam perjanjian New York sendiri telah terjadi kesepakatan untuk menentukan status Papua, yaitu melalui sistem one man one vote atau satu orang satu suara. Namun oleh pemerintah Indonesia diganti dengan sistem musyawarah perwakilan. Indonesia membentuk Dewan Musyawarah PEPERA berjumlah 1025 orang yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia bukan pilihan rakyat Papua. Dan untuk memenangkan pelaksanaan PEPERA itu, pemerintah Indonesia melakukan intimidasi, teror, serta ancaman atas rakyat dan para pejuang Papua yang tidak mau memilih bergabung dengan Indonesia. Sejak tanggal 19 November tahun 1969, Papua pun menjadi wilayah yang berintegrasi dengan NKRI. Pengaturan politik serta aktivitas militer yang ketat di Papua menimbulkan perlawanan dari masyarakat Papua.
Gerakan resistensi inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya OPM. OPM merupakan sebutan umum yang memayungi sebuah gerakan pemisahan diri Papua dari Indonesia. OPM sendiri tidak hanya satu, bahkan organisasi ini sudah pecah sejak masa awal berdirinya. Fraksi pertama didirikan oleh Aser Demotekai pada tahun 1963 di Jayapura, dan fraksi kedua didirikan oleh Terianus di Manokwari pada tahun 1964. Tidak terorganisirnya perlawanan bersenjata membuat mereka akhirnya mendirikan markas Victoria di distrik Waris tahun 1970. 4 orang dari markas Victoria inilah yang selanjutnya punya peranan penting dalam gerakan OPM. Mereka adalah Seth Javed, Jacob Pry, John Otto, dan Rex Rubakie. Pada tanggal 1 Juli 1971, markas Victoria memproklamirkan kemerdekaan Papua Barat. Seth Javed menjadi presiden pertama pemerintahan sementara. Wakil presidennya adalah Herman Womsiwor. Namun 5 tahun setelah didirikan, OPM pecah karena Jacob Pry menilai Seth haus kekuasaan. Jacob menaruh curiga terhadap Seth yang punya latar belakang pendidikan militer Indonesia. Maka Jacob bersama gerbongnya memutuskan hengkang dari markas Victoria dan mendirikan kelompok pemulihan keadilan. Sedangkan Seth tetap teguh di markas Victoria. Dengan demikian, gerakan OPM ini sangat terdesentralisasi, terdiri dari banyak fraksi dan kompetisi satu sama lain. Pada akhir tahun 1970-an, kegiatan militer Indonesia semakin meningkat, sehingga para pemimpin markas Victoria harus melarikan diri ke luar negeri. Sejak saat itu, kepemimpinan OPM makin tidak jelas dan hanya dijalankan secara teritori. Pada dekade 80-an, muncul sosok Kelly Walik sebagai tokoh penting di lingkaran lokal OPM. Aksi kejinya pada tahun 1986, yakni menculik dan membunuh 8 orang pendaki. Tidak hanya itu, Kelly juga melakukan penculikan terhadap 26 orang peneliti flora fauna, termasuk 6 warga negara asing di Mapenduma, Kabupaten Duga, pada Januari tahun 1996, serta aksi teror di kawasan Freeport pada tahun 2002. Selanjutnya, tokoh penting lainnya di lingkaran OPM adalah Goliat Tabuni yang memimpin gerakan bersenjata di kawasan Puncak Jaya pada tahun 2004. Pengaruh Goliat Tabuni ini kian menyebar, terlebih ketika tewasnya Kelly pada tahun 2009. Kemudian sejak tahun 2012 melalui reformasi TPN, Goliat Tabuni diangkat menjadi Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB hingga sampai sekarang. Bagaimana menurut kalian, apakah konflik di Papua akan segera usai atau malah semakin membesar? Silahkan tulis di kolom komentar.